Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, as'adakumullah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita menghirup udara segar hingga detik ini dan tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Salawat dan salam kita senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua merupakan umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan kitab Daqaiqul Akhbar. Saat ini kita sudah masuk pada bab kebangkitan manusia dari kubur. Jamaah sekalian, setelah dibangkitkan dari alam kubur, para makhluk lebih dahulu berdiri tegak di atas tempat mereka, dibangkitkan selama 40 tahun tanpa makan, tanpa minum, duduk dan berbicara sedikit pun. Ya. Jadi tanpa makan, tanpa minum, tanpa duduk, dan tanpa berbicara selama 40 tahun. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, dengan tanda apakah orang-orang beriman itu dikenali pada hari kiamat kelak?" Jadi para sahabat bertanya kepada Rasulullah dengan kondisi seperti ini. Dia bertanya, "Nabi, uneku padegai doma beriman di saat situ nanti." Ya, di saat hari kiamat nanti. Beliau menjawab, "Sesungguhnya umatku nanti wajahnya akan bercahaya dan badannya akan bersinar. Karena apa? Karena bekas-bekas oi sambeana." Jadi edeku pala penting Nabi sampai kata hoge untuk mengenali doma beriman lapo doma kafir pere pak. Kalau doma beriman natarola lepas rumpun ga, ya. Wajahnya bercahaya. Ya, kenapa? Karena air wudunya. Orang kafir ndak ada, gelap gulita. Pokoknya tiwara cahaya yang keluar dari wajahnya dan tidak bersinar badannya atau tubuhnya. Ada sebuah kabar menuturkan pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan para makhluk dari kubur mereka. Kemudian para malaikat akan mendatangi kubur orang-orang yang beriman untuk membersihkan debu-debu yang menempel di tubuh mereka. Jadi orang beriman itu datang malaikat untuk dibersihkan tubuh, dibersihkan kalbu mentangga dari
sarumbuna. Selain debu-debu yang menempel di anggota orang, anggota sujud mereka, ya selain di tubuhnya, ada juga yang melengket di bekas sujud, berarti setan tanggana. Karena debu-debu bekas sujud itu tidak hilang dari anggota sujud tersebut. Ya. Lalu sebuah suara gaib berkata, debu itu bukanlah debu kubur mereka, tetapi debu mihrab mereka dahulu. Nah, au tanda bekas sujud ini. Dari lainnya debu para di dalam rade ke lainnya. Ngahi wara ada suara mengatakan, wah, dekole makabuni ini itu bukan debu kuburan, tetapi itu adalah debu bekas mihrab mereka, bekas mereka sujud. Sehingga biarkan debu-debu itu tetap menempel pada mereka, sehingga ketika mereka melewati sirat dan masuk ke dalam surga, setiap orang yang melihat mereka akan mengetahui mereka adalah para pelayanku dan hamba-hambaku. Coba Pak. Nah tadala lupa, ngalal do, oh siapa hamba Allah. Buat dekai ada debu di sini. Cahaya wajahnya bersinar badannya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika hari kiamat tiba dan semua yang berada dalam kubur telah dibangkitkan, Allah berkata kepada mereka, kepada malaikat Ridwan, Allah berkata kepada malaikat Ridwan, ya Ridwan, sesungguhnya aku telah mengeluarkan orang-orang yang berpuasa dari kubur mereka dalam keadaan lapar dan dahaga. Maka sambutlah mereka dengan hidangan berupa daging panggang dan buah-buahan dari surga. Orang yang senantiasa berpuasa. Maka malaikat Ridwan pun berseru, wahai para pelayan-pelayan surga, siapkanlah hidangan. Tak lama kemudian, mereka datang dengan membawa nampan-nampan hidangan yang terbuat dari cahaya. Mereka berkumpul di depan malaikat Ridwan. Coba malaikat Ridwan ke? Itu dulu malaikat penjaga surga. Ya. Kemudian mereka berkumpul di depan malaikat Ridwan dalam jumlah yang sangat banyak, lebih banyak daripada jumlah gabungan antara seluruh tetesan air hujan, bintang-bintang dan ada langit, bintang-bintang yang ada di langit dan daun-daun pepohonan. Di atas nampan yang mereka bawa itu terdapat beragam macam buah-buahan, beragam makanan yang lezat, dan berbagai macam minuman yang segar. Wah. Dari cokene, dari untuk berpuasa. Lalu mereka berjalan menyambut rombongan orang yang di dunia dahulu rajin berpuasa itu, dan mempersilakan mereka menikmatinya seraya berkata, makanlah dan minumlah semua ini dengan sesuka hati kalian. Selamat atas keberhasilan kalian menjalani hari-hari puasa kalian yang telah berlalu. Luar biasa ya, dari puasa. Ya, memang harus tani roman papi luar biasa Pak. Memang kalau pekerjaan yang tani itu, insya Allah akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa juga. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, ada 3 golongan manusia yang akan disalami oleh para malaikat pada hari ketika mereka dibangkitkan dalam kubur mereka. Jadi disalami, diberikan selamat oleh para malaikat ketika nanti orang-orang itu dibangkitkan dari kubur mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang mati syahid yang pertama. Kemudian orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan kedua. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang berpuasa di hari Arafah. Sampurwali, hari Arafah. Anda puasa menengahi. Itu tanggal 9 Zulhijjah. Au pas apa nih? Pas jamaah haji Arafah, dan terakhir puasa.
Maka disebut dengan puasa Arafah. 3 ya. Jadi toldoa kege, begitu nanti bangkit dari kuburannya, diucapkan selamat oleh para malaikat. Selamat, selamat, selamat. Pertama itu douma made syahid. Kedua adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah orang yang berpuasa pada hari Arafah. Sanai bedre, tetapi luar biasa, Pak. Karena biasanya hari Arafah itu banyak dilalaikan oleh orang. Nah, lagi bulan Ramadan kan, ya memang tuh puasa mena. Tapi kalau hari Arafah itu mau dan fage bedo, mau dah lalaikan bedo. Dalam riwayat lain, Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, ketahuilah sesungguhnya di dalam surga itu terdapat sejumlah istana yang terbuat dari mutiara, yakut, zabarzat, emas dan perak." Ummul Mukminin pun berkata atau bertanya, "Ya Rasulullah, untuk siapa istana-istana itu?" Beliau menjawab, "Untuk orang yang berpuasa pada hari Arafah." Ya. Jadi tak usah pokoknya lain tak usah harus dari tengah puasa hari Arafah ge. Luar biasa. Kan gini. Kalau perlu umumkan lebih sentape mena dan niat menagu bahwa naisre tak puasa Arafah menagu. Wara ceramah Ustaz Saudi ini luar biasa apalah. Pertama, akan diberikan selamat oleh para malaikat. Takrawi si puasa Arafah kege. Kedua, itu akan dibangunkan istana-istana yang terbuat dari mutiara, yakut, zabarzat, emas dan perak. Nah, itu semua adalah untuk orang-orang yang berpuasa di hari Arafah. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, "Wahai Aisyah, ketahuilah," dapat menggomi Aisyah, sesungguhnya hari-hari yang paling disukai oleh Allah adalah pertama, hari Jumat. Dan yang kedua adalah hari Arafah. Hari Jumat, hari Fali. Ya. Karena pada keduanya terdapat sebuah rahmat. Dan sesungguhnya hari-hari yang paling dibenci oleh iblis adalah hari Jumat dan hari Arafah. Ya. Kalau hari itu disenang oleh Allah, dibenci oleh iblis lah. Kenapa? Karena keutamaannya luar biasa. Wahai Aisyah, barang siapa berpuasa pada hari Arafah itu, niscaya Allah akan membukakan untuknya 30 pintu kebaikan dan mengunci untuknya 30 pintu keburukan. Ketika ia berbuka dan meminum seteguk air, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan setiap keringat yang menetes dari tubuhnya akan berdoa, "Ya Allah, turunkanlah rahmatmu kepadanya sampai terbitnya fajar esok." Coba Pak. Ini orang yang berpuasa Arafah. Makmu pala khowin itu gara-gara kerabi ya. Khowin akan berdoa di rumah. Semakin botoh khowin makmu, semakin botoh yang berdoa. Ada sebuah riwayat yang mengatakan orang-orang yang berpuasa akan dikeluarkan dari kubur mereka dan akan dikenali siapa mereka dari wangi mulut mereka yang disebabkan oleh puasa mereka. Kemudian mereka akan disambut dengan beberapa hidangan dan teko air minum seraya dikatakan kepada mereka, "Makanlah semua ini karena kamu dulu telah menahan lapar di saat orang lain yang kenyang. Minumlah minuman ini karena kamu dulu telah menahan haus dahaga di kala orang lain bisa minum sampai puas. Dan beristirahatlah kamu dengan nyaman. Mereka pun asik makan, minum dan berleha-leha sementara yang lain sedang dihisap amal-amalnya." Jadi ente kupala keutamaan do berpuasa ge. Coba Pak. Do mena sementara dihisap amal-amalnya. Bunga purekek sebuah-sebuah kan nih. Pala do mau berpuasa apa? Di luar kau makan, minum, istirahatlah senyaman mungkin. Coba. Apalagi orang yang berpuasa di hari Arafah di bulan Ramadan.
Kalau kemarin orang berpuasa di bulan Syawal 6 hari, sama orang melakukan puasa 1 tahun penuh. Luar biasa ketika orang itu berpuasa, jamaah sekalian. Makanya puasa itu masuk dalam rukun Islam. Ketika orang tidak puasa, belum Islam itu. Saking pentingnya. Ya. Sebuah riwayat memaparkan ada 10 golongan manusia yang tidak akan ditimpa fitnah di hari kebangkitan. Jadi wara 10 golongan yang tidak akan ditimpa fitnah di hari kebangkitan. Ededu, pertama para nabi. Kedua, orang yang senantiasa ikut berperang di jalan Allah. Yang ketiga, orang alim. Alim ulama. Orang ulama itu adalah para alim. Jadi ulama itu adalah banyak ilmunya. Alim 1 orang. Alimani 2 orang. Sementara ulama itu orang-orang alim. Kemudian yang keempat adalah orang yang mati syahid. Kemudian yang kelima adalah orang yang hafal Al-Quran. Yang keenam, pemimpin yang adil. Yang ketujuh, para muazin yang tidak meminta imbalan. Kemudian perempuan yang meninggal saat melahirkan. Nah, ini juga maka mau setengah mati dong, mati. Nah, mati sih itu gara-gara melahirkan berarti setengah mati pun dari saat melahirkan tersisa betul sampai madewana. Sehingga orang-orang seperti ini akan mendapatkan naungan Allah dan tidak akan ditimpa fitnah di hari kebangkitan. Kemudian yang ke-9 adalah orang yang dibunuh secara zalim. Orang cokim tuh sampai mati ini. Dan yang ke-10 orang yang mati pada hari Jumat dan malamnya. Ya. Nah, decaru pula mati hari Jumat tuh Sasri. Decaru nih. De mana sih mati hari Jumat pernah dengin hari Jumat hadir lain dan Diwali nih ya. Jadi orang yang meninggal di hari Jumat itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah, Pak. Berarti orang yang mendapatkan rahmat itu. Iya. Dan itu benar nih mati hari Jumat itu pula kan waktu si lainnya waktu mati dengan hari Jumat deh waktu mati hari Jumat kemudian mati hari Sabtu ini. Ngina sia mati itu rumah mati hari Jumat padahal mati hari Sabtu kan ini. Iya kan? Ada juga sebuah hadis yang menuturkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari kiamat kelak, seluruh manusia akan dikumpulkan dalam keadaan sebagaimana ketika mereka dilahirkan oleh ibu mereka, yaitu dalam keadaan telanjang bulat dan tidak beralaskan kaki. Kira-kira wara domlosa di loko idana kanis rawala lo, ubami de tijawara ini atau wara kanis sepatu lo, sepatu mana mendaki kanis sepatu, ya atau kanis sandal lah. Ya. Aisyah pun berkata, apakah lelaki dan perempuan akan dikumpulkan dalam satu tempat? Enggak, Aisyah. Beliau menjawab, iya. Mereka akan dikumpulkan bersamaan dalam satu tempat. Aisyah berkata lagi, sungguh itu adalah pemandangan yang paling buruk. Bukankah mereka akan melihat satu sama lain? Kan dedera mau fikir nanti gini. Palaung ya Rasulullah menepukan bahu Aisyah seraya bersabda, wahai putri Abu Kuhafa, pada hari itu semua manusia tidak akan sempat melihat siapapun. Dan nonta punya etiu na de kompre pas rumulai na ke fikir na setengah mader ke. Itu wala da fikir cor kompre bae. Ko memang ronda galani punya zaman lain punya di dunia akhir nih. Tidak wala fikir mana dende. Ya. Anggai Nabi, pada hari itu semua manusia tidak akan sempat melihat siapapun. Sebab pandangan mereka semua hanya akan tertuju ke langit. Mereka akan berdiri di padang mahsyar selama kira-kira 40 tahun. Tanpa makan dan minum. Setiap orang dari mereka akan terus mengucurkan berkeringatan. Karena merasa malu kepada Allah. Dan di antara mereka itu ada yang jumlah keringat yang menetes sampai mencapai kedua telapak kakinya. Ada yang sampai kedua betisnya. Ada yang sampai ke perutnya.
dan ada pula yang sampai ke wajahnya, dan keringat itu akan terus ada sampai berakhirnya masa berdiri mereka di padang mahsyar. Coba. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, adakah seseorang yang saat dikumpulkan pada hari kiamat tersebut berdiri sambil membawa minuman?" Iya. Sok diwali, kira-kira bara atau membawa minuman? Rasulullah menjawab, "Ada, bara." Angin Nabi, yaitu para nabi dan keluarganya, serta orang-orang yang berpuasa Rajab. Puasa Rajab balik malu mangubo oga liro secaka. Hanya sejengkal tidak, satu jengkal liro. Denon tabusa cengkal dekol liro pala kaki kita jam 12. Tiwara urusan panggil pa moros rahowi dah kege satu jengkal sih. Ya. Iya secaka Pak, secaka. Deliro tesere gitu. Nah, angin Nabi, orang-orang nanti yang bisa membawa minuman kan haus ke. Itu pertama para nabi dan keluarganya. Kemudian orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Puasa Rajab gini. Ya. Kemudian puasa Sa'ban. Nisfu Sa'ban oke. Kemudian orang yang berpuasa di bulan Ramadan tanpa pernah berhenti. Artinya puasa Ramadan terus. Nah, pada hari itu seluruh manusia akan merasakan kelaparan kecuali para nabi dan keluarganya, serta orang-orang yang suka berpuasa bulan Rajab, bulan Sa'ban dan bulan Ramadan. Saat itu mereka sungguh-sungguh dalam keadaan kenyang, tidak lapar dan tidak haus sedikit pun. Coba. Berarti neesi pada mangowo saat nanti di padang mahsyar, pertama adalah puasa Rajab, puasa Sa'ban, dan tentunya puasa Ramadan. Neesi awak deh dibangunkan istana puasa Arafah. Puasa Arafah. Itu. Menurut riwayat lain, Allah Subhanahu wa taala akan menggiring seluruh manusia ke padang mahsyar yang terletak di dekat Baitul Maqdis, yaitu di sebuah tempat yang bernama Sahirah. Hal ini tersirat dari firman Allah, "Fa innama hiya jazratun wahidah fa idzahum bis-sahirah." Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu kali tiupan saja, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Jadi nanti kembali di permukaan bumi sejatinya. Iya, tetapi kan sudah berubah, dibangkitkan kembali kan? Nah, di mana itu? Di dekatnya Baitul Maqdis. Di seputar-seputar itu berarti di sana juga nanti. Ada juga riwayat yang mengatakan saat dikumpulkan di hari kiamat, para makhluk akan berbagi menjadi 120 baris. Panjang setiap barisnya sejauh perjalanan kaki 40 tahun. Dan lebarnya sejauh perjalanan kaki selama 20 tahun. Memang hanya 120 baris. Pelasa baris ya. Dondon kah? Sama apa? Ededu sejauh perjalanan kaki 40 tahun. Lebarnya baris itu yaitu selama 20 tahun perjalanan kaki. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya umatku nanti akan terbagi menjadi 120 baris. AKG lampacau, lampa doa Arab. Mau naik langga kah? De lampa doa Indonesia sih komite malin diwali kan dete. Toy lang apa lang kamar tuh eke. Nanti diwali gini, dete. AKG langkahnya orang Arab yang tinggi dan besar itu. Adapun riwayat paling sahih yang menjelaskan mengenai ciri-ciri orang mukmin pada hari kiamat nanti adalah
riwayat menyebutkan kaum mukminin kelak akan dibangkitkan dengan wajah putih berseri-seri dan tubuh yang bercahaya. Sedangkan orang yang kafir, mereka kelak akan berwajah hitam kelam dan bergandengan tangan dengan para setan. Itulah orang kafir. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk pada bab perjalanan manusia menuju padang mahsyar. Ketika digiring ke padang mahsyar, orang-orang kafir akan berjalan kaki. Ya. Jadi digiring ke jalan di padang mahsyar itu kan bagaimana David? Orang beriman naik apa? Naik kendaraan. Apa kendaraannya? Hewan kurbannya. Nah, tetapi di sini dikatakan sebagaimana dalam firman Allah pada surah Maryam ayat 85-86 ini. Jadi begini. Jadi untuk orang-orang yang kafir itu akan berjalan kaki. Sementara orang-orang yang beriman akan mengendarai hewan-hewan kurban mereka, dan ada pula yang mengendarai hewan-hewan kendaraan mereka saat di dunia. Namun oto nih. Kali oto. Kan ini kan diriwayatkan bahwa mengendarai hewan-hewan mereka selama di dunia. Dan dari tentu si kani Honda lawa RCG, berarti nanti kita nanti Honda berni lawa akan berni. Kani si oto kali oto nih. Ya karena ini adalah berdasarkan riwayatnya akan mengendarai sesuai dengan kendaraan yang biasa mereka gunakan pada masa hidupnya. Ya kan? Oto, Honda. Keadaan inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Yauma nahsurul muttaqina ilar rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda." Ingatlah pada hari kelak kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pemurah sebagai putusan yang terhormat, dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Ya, ini tadi surah Maryam ayat 85 sampai 86. Kemudian Ali bin Abi Thalib pernah berkata, pada hari kiamat kelak orang-orang mukmin akan digiring kepada mahsyar dengan diangkut oleh hewan-hewan kurban mereka. Jadi ibarat kapan itu oke, alai tak usah gua mana sampai kurban atau ni. Tak usah aku kurban, apalagi netes sama ke pernah kurban. Dari nekate Nabi Tarore. Jadi ketika nanti kita digiring kepada mahsyar, nanti kita akan mengendarai tanente panita dulu hewan kurban daita. Dewati sore kere hewan kurban di kalian buatin nih. Ya Rama bah. Rama tiwat tiperat 9 huruf bawah. Ada juga sebuah riwayat yang mengatakan pada hari kiamat kelak Allah akan berfirman kepada para malaikat, "Wahai para malaikatku, janganlah kalian kumpulkan hamba-hambaku ke padang mahsyar sedangkan mereka dalam keadaan berjalan kaki. Naikkanlah mereka ke atas hewan-hewan kurban mereka. Sesungguhnya di dunia dulu mereka sudah terbiasa menggunakan kendaraan. Kendaraan mereka yang pertama kali adalah tulang rusuk bapak mereka. Setelah itu perut ibu mereka. Sebagaimana perut ibu mereka menjadi kendaraan mereka selama 9 bulan. Setelah dilahirkan, kendaraan mereka adalah pangkuan ibu mereka. Dan mereka menaikinya hampir selama 2 tahun untuk menyusu. Ketika masih anak-anak, mereka biasa dipangkul atau dipanggul di atas leher dan punggung bapak mereka. Dan setelah dewasa, mereka pun mengendarai kuda atau keledai saat menempuh perjalanan darat dan menggunakan perahu sebagai kendaraan saat menempuh perjalanan lautan. Kemudian, ketika mati dan hendak dibawa ke kubur, pundak-pundak saudara mereka menjadi kendaraan mereka. Maka dari itu, setelah bangkit dari kubur, janganlah kalian biarkan mereka berjalan kaki kepada mahsyar, sebab mereka itu sudah terbiasa mengendarai kendaraan dan tidak akan kuat berjalan kaki. Hadirkanlah kepada mereka hewan-hewan kurban mereka
saat di dunia dahulu untuk mereka kendarai dalam perjalanan mereka menuju di hadapan Tuhan yang Maha Agung dan yang Maha Mulia. Atas dasar itulah Nabi SAW pernah bersabda, perbesarlah hewan-hewan kurbanmu, karena sesungguhnya hewan-hewan kurban itu akan menjadi kendaraanmu pada hari kiamat kelak. Jadi jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, itulah yang diingatkan oleh Nabi. Sekali lagi Nabi katakan, ya karena epu hewan-hewan kurbanmu nih. Ya kalau selama ke ampo Jawa ubandaita BE. Ya kita coba lagi Mbak make capi. Karena kenapa Nabi adalah karena sesungguhnya hewan-hewan kurban itulah yang akan menjadi kendaraanmu pada hari kiamat kelak. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sini dulu kita pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana panasnya hari kiamat. Dan mari kita sama-sama menutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.